Oke baik, di segmen terakhir ini saya ingin berikan kesempatan satu-satu ya, untuk paling tidak memberikan apa sih solusi yang terdekat, baik dari ekspertis masing-masing terhadap masyarakat, terhadap anak, dan juga mungkin para pakar hukum juga ya, mungkin ya, pegiat gender juga, dan kepada perempuan. Nah, saya mau mulai dari, ya boleh Bu Andi dulu, silakan Bu Andi. Saya pikir tadi ya, isu tentang hukuman mati ini adalah sebetulnya sebuah polemik di tingkat global. Ya. Sampai saat ini masih setengah dari seluruh jumlah negara di dunia ini yang masih menerapkan hukuman mati. Perlu saya tegaskan bahwa sekurang-kurangnya dari hasil kajian kami, tidak ada bukti empirik bahwa hukuman mati itu bisa memberikan efek rasa jera. Dan ini kalau kita lihat di Indonesia, kita sudah pernah beberapa kali ya dalam berbagai tindak pidana lain melakukan hukuman mati juga ternyata tidak seperti itu efek yang diharapkan. Nah, tetapi memang meskipun kita dalam diskusi pemidanaan, menurut hemat kami fokus kita harus tetap pada kepentingan korban. Ini bukan cuma rasa marah kita pada kejahatan yang luar biasa. Ini harusnya menjadi bukti dukungan kita pada korban, terlepas dari kemarahan itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan, memastikan korban mendapatkan dukungan yang cukup dan penuh untuk bisa secara optimal bangkit dari keterpurukan akibat dari kekerasan itu. Yang bisa jadi tidak serta-merta terkait langsung dengan bentuk pemidanaan bagi si pelakunya. Nah, ini yang harus kita pastikan bersama. Oke, Mbak Dia. Ya, saya setuju ya dengan Mbak Andi gitu. Penting sekali lagi untuk menggarisbawahi pemulihan terhadap korban, hak atas penanganannya, hak atas pelindungannya, terutama hak atas pemulihannya. Dan dan ini juga mungkin menjadi apa ya? Menjadi semacam bukan aha moment lagi ya, karena banyak sekali tindak kekerasan seksual, banyak sekali tindak kekerasan berbasis gender, tapi saya pikir kasus ini secara spesifik juga mendapatkan perhatian yang luar biasa, dan ini juga menjadi semacam wake up call untuk kita semua. Masalah ini nyata, ada di depan mata gitu, dan ini mudah-mudahan juga dengan kasus ini bisa mendorong negara untuk lebih cepat mengesahkan RUU TPKS gitu. Oke, baik, Bu Retno, saya kasih kesempatan. Tadi ya terkait dengan polemik misalnya dan empirik yang menyatakan bahwa apakah ada efek jera gitu ya. Tapi satu hal sebenarnya penjara Eropa, hampir seluruh negara Eropa sebenarnya itu kan tidak lagi ada atau tidak lagi menerapkan hukuman mati. Nah, ternyata kan penjara-penjara di Eropa justru sebenarnya kosong ya. Banyak sekali gitu di beberapa negara termasuk Belanda ya Mbak, itu juga bahkan ada yang sampai menitipkan saja gitu ke negara yang lain karena saking kosongnya gitu ya. Jadi itu kan mereka negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati gitu. Jadi artinya kalau terkait dengan kasus ini gitu, kami KPAI mendorong proses hukum ini berjalan, hukum berseberat-beratnya, namun juga mari kita berfokus juga pada korban. Jadi kalau proses hukum ini berjalan, korban ini dapat apa gitu, artinya ini kita harus memastikan bahwa anak-anak ini punya masa depan. Dan tadi ya, trauma healing buat mereka itu bisa seumur hidup nih mereka trauma. Nah, untuk itu maka pemulihan ini tentu tidak mudah dan prosesnya panjang. Nah, ini harus dipenuhi bukan sekali 2 kali terapi tapi atau 8 kali terapi, tapi ini harusnya terus-menerus. Nah, satu lagi bagaimana dengan bayi-bayi ya. Ini kan korban tidak langsung. Nah, ini juga harusnya menjadi fokus. Sekali lagi untuk restitusi tadi memang bagi kami itu terlalu rendah ya untuk para korban. Jadi keadilan terhadap korban ini justru minim dalam kasus ini. Tapi sekali lagi KPAI juga menghormati tadi ya JPU dan juga menunggu bagaimana analisa tadi ya hakim tentunya. Kita akan terus pengawasan kasus ini. Oke, Mbak Devi silakan. Ini gongnya bukan paling tidak dengan kasus Heri Wirawan dan hukuman mati, tuntutan hukuman mati. Ya, kemarahan publik, baiknya kemudian rasa marah itu harusnya dirubah energinya menjadi energi yang ramah terhadap korban tadi. Artinya kita harus sadar bagaimanapun juga korban adalah anak-anak kita juga. Nah, konkretnya apa? Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman juga bahwa kita harus memeluk mereka. Di sini saatnya buktinya. Kalau memang kita marah dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, justru sebaiknya kita buktikan dengan keramahan kita, dengan merangkul mereka, dengan segala hal yang bisa kita berikan. Entah itu material misalnya ketika kita tahu restitusinya misalnya tidak terlalu cukup, kita galang dana misalnya, itu satu yang paling nyata, yang paling konkret yang bisa kita tunjukkan. Selain kita marah gitu kan. Nah, yang kedua adalah tadi, memang lagi-lagi mohon maaf,
Menurut hemat saya kita semua turut bertanggung jawab dalam hal ini. Artinya apa? Jangan-jangan ketidakpedulian kita, ketidaksensitifan kita yang melahirkan bisa jadi ada potensi yang sekarang saja mungkin belum terungkap hari-hari yang lain. Oleh karena itu harusnya mulai hari ini dengan diskusi dengan TV One, kita buka kembali hati kita, bukan sekedar mata-mata kita lihat semua orang. Tapi ketika hati yang bicara, mudah-mudahan tidak ada lagi hari-hari berikutnya di masa datang. Amin, oke. Ya, Tambah satu. Oke, sedikit. Enggak, karena mungkin juga yang perlu ditekankan adalah yang tadi sudah disebutkan mekanisme pengawasan. Jangan sampai terlepas. Artinya kan bukan saja mekanisme pengawasan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, tapi juga mekanisme pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan memastikan bahwa kurikulum yang ada di dalamnya adalah kurikulum yang berperspektif gender. Oke, baik. Saya disclaimer dulu, saya akan kasih pertanyaan cepat, tapi ini bukan berarti kita satu suara bahwa ini adalah kejahatan luar biasa dan tidak dianggap remeh hukumannya. Tapi secara cepat saja saya mau tanya ke Bu Andi, hukuman yang pantas untuk seorang Heri Wirawan dari kacamata seorang Komnas Perempuan? Saya pikir sama seperti penasihat hukum ya. Situasi ini membutuhkan satu model pemidanaan. Satu kata saja, hukuman apa? Bentuk pemidanaan yang memungkinkan tadi ada cakupan pemulihan korban yang memungkinkan efek pencegahan itu ada meskipun bukan hukuman mati. Mbak Dia, satu kata saja, apa hukuman yang pantas untuk seorang Heri Wirawan? Yang memungkinkan pencegahan, saya akan mengulangi ya, memungkinkan pencegahan dan pemulihan. Mungkin itu yang paling penting, Mbak. Jadi pencegahan dan pemulihan. Oke, Bu Retno. Ya, saya setuju dengan tadi ya, Mbak Andi maupun Bu Dia. Tambahan satu lagi, ya kalau saya ditanya gitu terkait tadi ya diskusi kita, saya lebih ke hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup. Mbak Devi? Mendukung apapun yang terberat yang bisa diberikan hakim. Kita tunggu apa yang diberikan hakim. Terberat ya. Oke, itu tadi dia perspektif dari semua narasumber. Saya juga terima kasih kepada pengacara dari Heri Wirawan tadi, Ibu Ira yang sudah bergabung langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kita lihat bagaimana proses keadilan yang akan didapatkan oleh seorang Heri Wirawan dan juga keadilan untuk para korban. Terima kasih, selamat malam.